Shalom, sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Yohanes November Tahulending, Ketua Majelis Jemaat GPIB Siloam Kota Baru, Riau, menyapa kembali sahabat-sahabat GPIB di acara Morning Call pada pagi hari ini. Senang bisa berjumpa dan menyapa pada pagi hari ini. Kiranya kesetiaan kita bersekutu diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami mau mendengarkan sabda-Mu, kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kebenaran firman Tuhan boleh kami pahami, lalu kami lakukan di dalam kehidupan beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan. Amin. Perikop bacaan kita pada pagi hari ini terambil dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 44 sampai 46. Injil Lukas pasal 7 ayat 44 sampai 46 yang mengatakan, "Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, 'Engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi.'" Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan dan melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perikop bacaan kita tidak asing lagi di telinga kita karena beberapa waktu yang lalu ada lirik lagu yang sempat hit, yang kurang lebih penggalan lirik lagunya seperti ini. "Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu." Demikianlah sepenggal lirik lagu seperti nas yang kita baca hari ini mau menceritakan bahwa kita dipanggil untuk melakukan kasih secara nyata dan sungguh dalam hidup ini, bukan lip service, tetapi tindakan nyata yang mengasihi dalam hidup ini. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita dengan luar biasa. Ia sudah datang, ia mati di atas kayu salib, lalu bangkit naik ke surga, mengasihi kita dengan sungguh-sungguh, dan ia memberi jaminan kepada kita, barang siapa yang setia, ia menyediakan tempat bagi kita untuk hidup kekal di sorga kelak. Dari kisah ini, penulis Lukas sengaja mengontraskan antara Simon orang Farisi dan perempuan berdosa ini. Simon orang Farisi mengundang Yesus makan malam di rumahnya, mungkin untuk mengungkapkan rasa hormatnya, menganggap Yesus sebagai nabi, dan juga menyebutnya Yesus sebagai rabi dan gurunya. Walaupun kita tidak tahu seberapa tulusnya Simon orang Farisi ini dalam mengundang Yesus. Masih tanda tanya besar apa yang dilakukan oleh Simon. Selanjutnya, seorang perempuan berdosa ini mendengar Yesus diundang makan oleh orang Farisi. Ia datang dengan membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sebagai perempuan yang memiliki masa lalu yang kelam, mungkin seorang pelacur atau pernah melakukan perzinahan atau dosa buruk lainnya, pasti kehadirannya di rumah seorang Farisi yang menganggapnya sebagai kotoran yang menajiskan
merupakan hal yang sangat tidak menyenangkan. Mungkin ia akan mendapat penghinaan, cemoohan dari orang lain. Oleh karena itu, lewat perikop bacaan ini, Simon orang Farisi ditegur oleh Yesus ketika melihat apa yang dilakukan oleh perempuan berdosa ini. Oleh karena itu, Yesus memberikan perumpamaan dengan dua orang yang berhutang, lalu membandingkan sikap Simon orang Farisi dengan perempuan berdosa yang dikucilkan dalam masyarakat ini. Kita melihat perbedaan yang begitu jauh antara Simon orang Farisi dan perempuan berdosa dalam memperlakukan Tuhan Yesus. Sebagaimana adat Yahudi, ada tata cara yang semestinya dilakukan kepada tamu yang datang. Tetapi Simon seorang Farisi tidak melakukan adat kebiasaan itu. Padahal dia yang mengundang Yesus makan datang ke rumahnya. Sebagai orang yang mengundang harusnya memperlakukan Yesus dengan baik. Berbeda dengan perempuan berdosa ini, bisa dikatakan kedatangannya adalah sebagai tamu yang tidak diundang. Namun demikian, sikapnya untuk datang menemui Tuhan Yesus dibuatnya melebihi adat kebiasaan Yahudi. Simon tidak memberikan air kepada Tuhan Yesus untuk mencuci kaki, sedangkan perempuan berdosa ini membasahi kaki Yesus dengan menangis, mencucurkan air mata, dan menyekanya dengan rambutnya. Simon tidak mencium Yesus, tetapi perempuan ini berkali-kali mencium kaki Yesus. Simon tidak meminyaki kepala Yesus, tetapi perempuan berdosa ini meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi yang mahal. Maka kita dapat melihat perbedaan sikap dan motivasi dari dua orang ini dalam memperlakukan Tuhan Yesus. Simon orang Farisi mengundang Yesus sebenarnya bukan karena kasih. Ia mengundang, ingin menunjukkan reputasi dirinya. Ia ingin juga menunjukkan kepada Yesus bahwa dia juga adalah orang hebat. Di samping itu juga, dia ingin numpang tenar kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus pada waktu itu banyak pengikutnya. Karena banyak perkara-perkara besar, mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan. Simon Petrus ingin nebeng akan ketenaran Tuhan Yesus. Dan ia ingin membanggakan diri bahwa dia adalah orang yang paling suci, paling baik hati, serta membanggakan diri di depan banyak orang. Sementara perempuan berdosa ini, walaupun hanya tamu tidak diundang, karena ada Tuhan Yesus di sana, perempuan itu memperlihatkan kasihnya yang besar kepada Tuhan Yesus. Ia lakukan ini karena Tuhan Yesus tidak menghukumnya, tidak menganiayanya, justru mengasihinya, mengampuninya dengan mengatakan dosa-dosamu sudah diampuni. Karena pengampunan, karena kasih Kristus yang begitu besar yang dialami oleh perempuan berdosa ini, ia menunjukkan rasa syukurnya dengan memperlakukan Yesus dengan sangat baik dan terhormat. Menarik apa yang dilakukan oleh perempuan berdosa ini, ia merendahkan diri di bawah kaki Yesus. Ia menangis karena sadar akan dosa-dosanya yang tidak terampuni. Namun oleh kasih karunia Tuhan ia diampuni dan dilayakkan. Air mata yang membasahi kaki Yesus dilap dengan mahkota kepala perempuan ini. Ini bentuk perendahan diri di hadapan Tuhan. Menarik, di sini rambut adalah mahkota perempuan bisa dilambangkan dengan kuasa. Ia tidak memakai kuasa untuk berkuasa, melainkan dipakai untuk melayani Tuhan. Ia bisa berbuat apa saja ketika sudah dibebaskan oleh Tuhan.
Tetapi ia tidak memakai kebebasan itu dengan semena-mena, tapi mau hidup dalam melayani Tuhan dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Coba kita bandingkan dengan gaya hidup zaman sekarang. Kalau belum berkuasa, baiknya minta ampun kepada semua orang. Halo, apa kabar? Senyum manis, sering menyapa, menegur, baik hati. Tapi ketika diberi kuasa, punya kuasa, apa yang dilakukan? Biasanya sombong. Sudah tidak lagi pernah menegur, menyapa orang lain di dalam kehidupan ini. Merasa diri punya kuasa, punya kekuatan di dalam kehidupan ini. Tetapi perempuan yang berdosa ini mau mengajar kita, ketika diberi kebebasan oleh Tuhan, tetaplah low profile. Walau sudah dapat pengampunan dan kuasa daripada Tuhan, ia tidak mau memakai kebebasan yang Tuhan berikan. Mahkota yang diberikan itu untuk menipu, memikat orang lain untuk jatuh dalam dosa. Justru ia mau memakai jadi berkat, karena kuasa itu titipan Tuhan untuk dipakai jadi berkat dan menolong orang lain, bukan menindas dan memeras dalam hidup ini. Lalu ia mencium kaki Yesus. Itu artinya perempuan ini sungguh-sungguh memberi diri melayani Tuhan Yesus. Dalam kerendahan hati, ia menciumi kaki Yesus. Lalu meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang berharga, artinya memberi diri yang terbaik bagi Tuhan Yesus, bukan yang sisa-sisa. Seperti lirik lagu, sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Tuhan Yesus. Jadi jangan beri yang sisa, beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yang jadi pertanyaan bagi kita, sudahkah yang terbaik kita berikan kepada Tuhan Yesus? Pertanyaan ini menjadi perenungan kita semua pada hari ini. Terkadang kita memberikan kepada Tuhan Yesus dengan setengah-setengah, tidak dengan sepenuh hati. Terkadang kita bingung bagaimana cara kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Matius 25 ayat 40 mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi, jangan bingung, jangan ragu apa yang harus dilakukan. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memberdayakan sesama kita, memperlakukan sesama kita dengan penuh kasih. Ketika aku lapar, haus, telanjang, terpenjara, asing, sakit, apa yang sudah kita lakukan kepada sesama kita yang membutuhkan pertolongan dalam hidup ini? Sudahkah yang terbaik kita berikan kepada Tuhan Yesus? Sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal pembelajaran yang dapat kita ambil dari perikop bacaan hari ini. Yang pertama, dosa itu bukan untuk disembunyikan, karena di hadapan Tuhan tidak bisa menyembunyikan dosa kita. Semua telanjang di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita, jangan lagi bermain-main dengan dosa, karena upah dosa adalah maut. Jangan sampai jaminan yang Tuhan berikan kepada kita untuk hidup kekal bersama-sama dengan Kristus di sorga tidak berlaku dalam hidup kita, karena kita tidak memberlakukan kasih secara nyata, namun kita hidup dalam dosa. Kita tidak melakukan kasih, tetapi kita justru memperlakukan sesama kita dengan semena-mena dalam hidup ini. Tuhan tahu siapa kita dan tahu memberdayakan kita. Kita semua punya peran dan layak di hadapan Tuhan. Seperti ada cerita dari negeri Laskar Pelangi. Seorang kakek yang bernama Ungke memiliki 2 buah tempayan yang digunakan untuk mencari air, yang dipikul di pundak dengan menggunakan sebatang bambu. Salah satu dari tempayan itu retak, sedangkan yang satunya tanpa celah dan selalu memuat air hingga penuh. Setibanya di rumah, setelah menempuh perjalanan panjang dari sungai,
air di tempayan yang retak tinggal separuh penuh. Selama 2 tahun hal ini berlangsung setiap hari, di mana kakek ungke itu membawa pulang air hanya 1 tempayan berisi air penuh dan 1 tempayan lagi retak berisi air setengah penuh. Tentunya si tempayan yang utuh sangat bangga akan pencapaiannya, namun tempayan yang retak merasa malu akan kekurangannya dan sedih sebab hanya bisa membawa setengah dari kewajibannya. Setelah 2 tahun dianggapnya sebagai kegagalan, akhirnya dia berbicara kepada kakek ungke yang sudah tua itu. Ia berbicara di dekat sungai. Aku malu sebab air selalu bocor melalui bagian tubuhku yang retak di sepanjang jalan menuju rumahmu. Kakek ungke tersenyum lalu menyapa tempayan yang retak itu. Tidakkah kau lihat beraneka warna bunga-bunga tumbuh di jalur yang kita lalui? Yang satunya tidak ada, yang satunya tumbuh dengan bunga-bunga yang indah. Aku tahu kekuranganmu, jadi aku menabur benih bunga di jalurmu dan setiap hari dalam perjalanan pulang kau menyirami benih-benih bunga itu. Selama 2 tahun aku memetik bunga-bunga cantik untuk menghiasi meja di rumahku. Kalau tidak seperti itu, maka rumahku tidak seindah sekarang. Karena engkau punya kekurangan, aku manfaatkan untuk menyirami bunga-bunga yang ada di dalam perjalanan kita. Setiap dari kita memiliki cacat dan kekurangan. Kita semua adalah tempayan yang retak. Namun jika mau, Tuhan akan menggunakan kekurangan kita untuk menghiasinya. Di mata Tuhan yang bijaksana, tak ada yang terbuang sia-sia. Jangan takut akan kekuranganmu, karena Tuhan sudah menebus dan mengampuni kita. Fokuslah kepada Tuhan, bukan kekurangan kita. Tuhan ingin kita menjadi alatnya. Jadi, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidup ini. Bagi yang tidak sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan dengan tidak melakukan kasih secara nyata, tempatnya sudah jelas, yaitu Tartarus. Dan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, tempatnya jelas, yaitu Firdaus. Seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada salah satu penjahat yang disalibkan. Tuhan, jika engkau benar anak Allah, ingatlah akan aku. Lalu Kristus katakan, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Mana yang mau kita pilih sahabat-sahabat GPIB? Mau di Tartarus atau di Firdaus? Kalau saya ingin di Firdaus. Yang kedua, iman kepada Tuhan jangan tanggung-tanggung. Jika sudah percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini, kita harus mengasihi Tuhan dengan tulus. Sebagaimana perempuan tadi dengan tulus kepada Tuhan Yesus, memberikan yang terbaik, melayani yang terbaik. Jika memang kita sudah mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini, baiklah kita mengasihi dengan segenap hati, jiwa, dan akal kita dengan melakukan yang terbaik bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang ketiga, pusatkan pelayanan kita kepada Tuhan Yesus, bukan kepada aku. Tuhan Yesus yang jadi pusat kehidupan kita. Tuhan Yesus yang memberkati dan berbuat baik kepada kita serta mengampuni dosa-dosa kita. Oleh karena itu, lakukan yang terbaik karena Tuhan sudah melakukan yang baik bagi kita. Lakukan kasih dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk genuine hospitality kita kepada Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah memberikan pelayanan kepada Tuhan dengan baik, lebih baik dan terbaik. Karena Tuhan sudah menyediakan bagi kita bagian hidup kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera di sorga. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menyapa kami. Kami akan melakukan segala aktivitas kami dalam kehidupan ini. Tuhan berkati agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan
boleh kami kerjakan dengan baik, dan kami boleh melihat kesuksesan, kemurahan, keberkatan yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong dan memimpin kami, agar dalam perjalanan hidup ini kami senantiasa melihat kebaikan kemurahan Tuhan. Tuhan berkati kehidupan kami untuk melakukan yang terbaik, melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, dan memperlakukan kasih dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan ini. Karena Tuhan sudah mengasihi, kami mau memperlakukan kasih secara nyata dalam hidup ini, agar nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan dalam kehidupan ini. Inilah kami ya Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami. Kami mohon berkat dan pertolongan Tuhan, agar apa yang kami lakukan sepanjang hari ini, Tuhan yang memberkati dan menolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Kita sudah selesai merenungkan firman Tuhan di acara Morning Call pada pagi hari ini. Jangan lupa like dan subscribe channel GPIB Indonesia. Share jika acara ini membawa berkat, sehingga tim Morning Call semakin bersemangat melayani acara-acara selanjutnya. Selamat beraktivitas, salam sehat, semangat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Kesehatan Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.